Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan materi tentang rangkaian inverter DC to AC pada pokok bahasan mata kuliah elektronika daya. Sebagai dasar mungkin saya sampaikan biodata saya. Jadi silakan kalau ada yang mau kontak ya, Anda dapat kontak ini lewat nomor HP maupun WhatsApp maupun email atau nanti bisa lewat alamat rumah maupun di kantor ya. Ini adalah alamat-alamat yang kami santumkan. Nah, untuk materi ini itu referensi utamanya adalah menggunakan buku yang sudah kami tulis. Judulnya adalah Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Ini buku ini sudah diterbitkan oleh UNY Press. Isinya adalah tentang materi-materi elektronika daya, mulai dari konsep dasar, komponen-komponen semikonduktor, rangkaian pemicu, rangkaian komutasi, penyearah terkendali, AC regulator, DC chopper, sampai pada rangkaian inverter, serta aplikasinya pada sistem tenaga listrik. Terutama nanti untuk kontrol motor di industri, untuk pengaturan tegangan pada pembangkit, ya, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya di dunia industri. Nah, kita masuk pada pendahuluan tentang materi inverter. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih yang dimaksud dengan inverter? Bila kita mendengar kata inverter dalam bahasa Inggris, itu artinya adalah pembalik. Nah, kalau di dalam elektronika daya, yang dimaksud dengan rangkaian inverter itu adalah rangkaian elektronika daya. Fungsinya untuk apa? Yaitu mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Karena pada umumnya itu konversi itu dari AC ke DC. Sehingga apabila di sini dibalik dari DC menjadi AC, maka disebut sebagai rangkaian inverter. Kita sudah mengenal ada 4 macam rangkaian konverter ya. Ada AC ke DC namanya konverter. Ada DC ke DC namanya chopper. Ada AC ke AC, ada AC regulator. Dan yang keempat ini adalah DC to AC. Dikenal dengan istilah inverter. Nah, di sini sumbernya itu bisa 1 fase maupun 3 fase. Jadi nanti sumber listrik yang akan kita ubah dari DC menjadi AC itu bisa menjadi AC 1 fase maupun AC 3 fase. Nah, di dalam rangkaian inverter itu yang diatur apanya di sini? Yang diatur bisa tegangannya dan juga bisa frekuensinya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan listrik AC dengan tegangan maupun frekuensi yang kita inginkan. Nah, fungsinya untuk apa rangkaian inverter ini? Nanti akan kita bahas ya, berbagai macam aplikasinya, baik di rumah, di kantor maupun di dunia kerja, di industri terutama. Jadi di rumah tangga ini kita seringkali menggunakan rangkaian inverter, mengubah dari listrik DC menjadi AC. Di kantor kita juga menggunakan maupun di industri ya, yang merubah dari rangkaian DC menjadi AC. Nah, gunanya untuk apa di sini? Yaitu adalah banyak peralatan-peralatan ya yang membutuhkan catu listrik AC, tetapi yang tersedia adalah listriknya DC. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus merubah sumber listrik DC ini menjadi listrik AC.
Nah, untuk merubah listrik DC menjadi AC pada era teknologi modern ini dengan perkembangan teknologi elektronika, maka inverter itu menjadi satu pilihan yang rasional, terutama untuk kebutuhan listrik di era modern seperti sekarang. Nah, biasanya inverter itu digunakan untuk menggerakkan peralatan listrik yang membutuhkan catu daya AC, sedangkan sumber yang tersedia adalah DC. Nah, ini contoh misalkan pada saat kita berada di daerah yang tidak ada sumber AC-nya. Seperti kita ketahui, sumber AC itu didapatkan dari mana? Yaitu dari grid atau PLN. Grid atau PLN itu menghasilkan listrik AC. Misalkan kita berada di daerah pedesaan atau daerah terpencil atau mendaki gunung, maka kita tidak akan dapat satu sumber AC. Atau mungkin di kendaraan, baik di mobil, di motor, maupun di tempat lain. Padahal kita membutuhkan satu listrik AC untuk peralatan kita, maka kita butuh rangkaian inverter, merubah DC ke AC. Nah, sumber listrik DC itu didapat dari mana? Yang pertama bisa dari baterai. Jadi baterai itu menghasilkan listrik DC. Yang kedua adalah dari solar cell atau PLTS, pembangkit listrik tenaga solar. Yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin. Ataupun bisa juga kita dapat dari listrik AC yang disearahkan. Nah, berbagai macam peralatan, baik di rumah, di kantor, maupun di industri atau di pabrik ya, yang membutuhkan catu dayanya itu listrik AC. Contohnya misalkan pemanas, kompor listrik, ya, pendingin udara, kulkas, lampu penerangan, dan lain sebagainya. Maka jika yang ada itu adalah sumber listrik DC, maka untuk listrik AC ini nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk itu dibutuhkan rangkaian inverter. Nah, salah satu contoh yang sederhana yang banyak kita gunakan di rumah itu adalah UPS atau Uninterruptible Power Supply. Nah, ini merupakan contoh peralatan yang di dalamnya terdapat rangkaian inverter. Karena di dalam UPS itu ada baterai yang digunakan untuk menyimpan energi. Nah, pada saat PLN mati atau gridnya mati, ada gangguan maupun ada kesalahan, maka UPS ini bertindak sebagai catu daya utama. Nah, baterai yang ada di dalam UPS itu nanti berupa listrik DC, nanti akan dirubah menjadi listrik AC dengan menggunakan rangkaian inverter. Nah, UPS nanti banyak digunakan untuk backup catu daya listrik baik pada komputer maupun peralatan-peralatan kontrol di industri, di hotel, di rumah sakit ya maupun pabrik. Terutama untuk alat-alat yang dikontrol menggunakan PLC maupun DCS, di mana peralatan-peralatan ini tidak boleh mati. Rumah sakit ya, kita tahu sendiri bahwa untuk catu daya listrik di rumah sakit ya, untuk oksigen, untuk penerangan pasien pada saat bedah dan lain sebagainya, maka tidak boleh mati. Sehingga ini perlu ada catu daya. Nah, kalau kita bicara tentang produk inverter, ya, jadi inverter itu istilah awalnya adalah alat yang mengubah dari listrik DC menjadi AC. Tetapi sekarang inverter itu sudah menjadi sebuah produk. Nah, di sini ada banyak jenis dan ragamnya, baik yang 1 fase maupun 3 fase. Nah, ini untuk inverter tersedia dalam berbagai macam kapasitas, mulai yang kecil 100 watt, 200 watt, 300 watt untuk kepentingan rumah, maupun dalam skala ribuan watt untuk skala usaha, atau dalam skala yang sangat besar yaitu di industri
untuk mencatu ya peralatan-peralatan listrik yang berdaya besar, khususnya peralatan-peralatan yang kritikal. Jadi nanti kalau di industri ada peralatan yang kritikal tidak boleh mati, sehingga mau tidak mau harus di backup menggunakan UPS. Beberapa backup menggunakan genset, tapi kalau genset itu mesti listrik akan mati sebentar. Karena untuk starting genset itu membutuhkan waktu beberapa detik. Teknologi genset sekarang mungkin untuk startingnya butuh sekitar 10 detik. Sehingga listrik harus mati. Nah, apabila itu bicara komputer server dengan starting lebih dari 10 detik, maka ya akan terjadi gangguan. Maka dibutuhkan inverter atau UPS. Demikian juga dengan kualitas gelombang. Ya. Jadi produk inverter karena dia mengubah dari listrik DC menjadi AC, ada beberapa kualitas. Nah, kualitas terkait dengan bentuk gelombang keluarannya. Karena untuk AC itu ada beberapa bentuk gelombang, ada yang bentuk gelombang kotak dan ada yang berupa gelombang sinus murni. Atau sinus yang tidak bagus. Ya. Sehingga nanti ini akan menghasilkan bentuk gelombang yang mendekati sinus. Nah, ini nanti akan berefek pada peralatan. Nah, ini beberapa contoh produk dari inverter. Ini adalah inverter satu fase. Ini inverter yang digunakan untuk mengontrol peralatan di industri ya. Biasanya nanti digunakan untuk variable speed drive. Nah, sekarang kita bahas untuk rangkaian inverter. Nah, kita bahas yang sederhana dulu yaitu inverter satu fase. Ini adalah contoh ya, gambar rangkaian inverter satu fase di mana inputnya di sini adalah DC, tegangan DC. Di sini ada 4 buah saklar, T1, T2, T3 dan T4. Ini adalah saklar elektronik ya, saklar elektronik. Saklar elektronik itu di sini dibuat menggunakan FET. FET itu adalah transistor. Field effect transistor. Nah, di sini dia terdiri dari 4 saklar elektronik ya. Sumbernya adalah DC, outputnya di mana? Outputnya adalah di sini listrik AC. Nah, outputnya di mana di sini ya, pada titik ini. Ini adalah outputnya, V output. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya nanti kita melakukan pengaturan saklar elektronik yang kita atur secara bergantian. Nah, di sini kalau saya gambarkan secara sederhana, saklar elektronik tadi seperti ini. Ini saklar 1 berpasangan dengan saklar 2, saklar 3 berpasangan dengan saklar 4. Nah, dengan mengatur saklar ini secara bergantian, maka kita bisa mendapatkan listrik tegangan AC. Nah, begini. Pada tahap pertama di sini S1 dan S2 saya tutup, sedangkan S3 dan S4 dibuka. Apa yang terjadi? Maka arah arus listrik akan seperti ini. Seperti pada gambar di sini yang diarsir ya. Sehingga di sini kalau di sini saya tuliskan titik A dan B, maka titik A dan B itu A-nya positif, B-nya negatif. Kalau saya gambarkan bentuk gelombangnya seperti ini. Bisa difahami ya sampai di sini? Ini pada setengah siklus pertama, S1 dan S2 ditutup, on kan. Sedangkan S3 dan S4 dibuka. Nah, selanjutnya bagaimana? Dibalik. Yang tadinya S1 dan S2 itu ditutup, sekarang dibuka. Ini dibuka. Yang ditutup adalah S3 dan S4. Maka arusnya kebalik. Yaitu dari titik apa? Dari sini tadi titik A ke B, sekarang dari B ke A. B-nya lebih negatif dari A. Maka dapat saya gambarkan bentuk gelombangnya seperti ini. Saya kira ini sangat mudah untuk difahami. Nah, sehingga kalau kita gabungkan antara setengah siklus pertama dan siklus kedua tadi, ini yang pertama itu S1 on, S2 S1 dan S2 on, yang di sini S3 dan S4 on.
Nah, di sini kita bisa mendapatkan bentuk gelombang seperti ini. Ini adalah gelombang kotak. Nah, sekarang kita bahas untuk rangkaian inverter 3 fase. Nah, rangkaian inverter 3 fase itu terdiri dari 6 saklar elektronik. Inputnya di sini adalah DC, di sini ada C atau kapasitor, di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, nanti bentuk keluarannya di sini. Ini adalah listrik 3 fase. Nah, nanti tinggal diatur mana S1, S2, S3, S4, S5, S6 itu yang on. Sehingga nanti bisa menghasilkan listrik 3 fase. Tentu saja nanti listrik 3 fase itu berbeda fase sebesar 120 derajat. Nah, ini sehingga kontrolnya nanti di sini yang perlu dilakukan. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan secara sederhana, untuk listrik 3 fase itu ada 2 macam hubungan, yaitu hubungan bintang dan hubungan segitiga. Nah, kalau saya hubungkan seperti ini, artinya ini saya hubungkan bintang. Atau saya tulis Y. Atau saya gambarkan seperti ini hubungan bintang. Jadi nanti bagaimana kita mengatur saklar elektronik ini agar nanti dia bisa menghasilkan listrik 3 fase dengan hubungan bintang yang masing-masing fase berbeda sudut fase sebesar 120 derajat. Nah, prinsip kerjanya tidak jauh beda dengan inverter 1 fase. Untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC 3 fase diperlukan mekanisme pengendalian kombinasi penyalaan saklar elektronik dengan frekuensi yang sesuai. Nah, masing-masing saklar itu tidak boleh bekerja secara simultan karena dapat mengakibatkan terjadinya gangguan. Oleh karena itu nanti harus diatur. Nah, mengaturnya pakai apa? Di sini bisa dengan berbagai macam cara. Yang paling banyak digunakan adalah IGBT atau FET atau transistor BJT. Atau bisa juga kita menggunakan rangkaian komponen yang namanya SCR atau Silicon Control Rectifier. Nah, untuk IGBT, SCR, FET, dan BJT itu seperti apa? Nanti silakan Anda lihat video materi yang kedua, yaitu tentang komponen-komponen semikonduktor. Nah, masing-masing saklar tadi ini diatur penyalaannya, dia berbeda fase sebesar 120 derajat. Nah, ini adalah contoh urutan penyalaan saklar elektronik. Nah, di sini S1, S5, S6 on ya, sedangkan S2, S3, S4 off. Berikutnya S6, S2, S1 on, S3, S4, S5 off dan lain sebagainya. Ini adalah urutan penyalaan dari saklar elektronik. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang output dari rangkaian inverter 3 fase. Seperti yang kita ketahui di awal, jadi ada 3 macam bentuk gelombang dari keluaran inverter. Yang pertama adalah gelombang AC yang berbentuk gelombang kotak. Ada apa sih dengan bentuk gelombang kotak ini? Ya, seperti yang tadi sudah saya tampilkan pada output gelombang inverter 1 fase, di mana bentuk gelombangnya kotak. Nah, gelombang kotak ternyata itu tidak baik bagi peralatan, terutama peralatan-peralatan yang berputar seperti motor listrik. Baik itu digunakan untuk pompa, kompresor, fan, blower, penggerak, lift ya, maupun eskalator ataupun peralatan-peralatan produksi yang lain. Kenapa kok bentuk gelombang listrik itu tidak baik? Karena dia bisa menyebabkan munculnya panas. Nah, panas ini nanti akan mengurangi umur dari motor. Nah, supaya gelombangnya tidak kotak, maka harus dibuat menjadi sinus. Nah, caranya gimana? Maka harus ditambahkan rangkaian penghalus gelombang kotak menjadi sinus. Apa yang dibutuhkan? Di sini dibutuhkan rangkaian PWM
atau pulse width modulation. Nah, rangkaian ini nanti akan mencacah listrik DC menjadi listrik AC. Sehingga nanti akan menghasilkan bentuk gelombang yang mendekati gelombang sinus. Nah, ini adalah blok diagram untuk rangkaian inverter. Ya. Di sini ada komparator, di sini ada PWM, di sini ada driver, di sini nanti ada filter ya, dan beban. Sehingga nanti dihasilkan bentuk gelombang yang mendekati sinus. Nah, lebih detailnya seperti ini. Ini contoh untuk penjelasan dari rangkaian PWM tadi. Jadi di sini ada modulating waveform-nya, ada carrier waveform-nya atau gelombang pembawa ya, dan ada gelombang yang dimodulasi. Jadi di sini gelombang aslinya adalah gelombang kotak dimodulasi. Ya, dimodulasi ini sebagai sinyal acuannya sehingga menghasilkan sinus. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Sinyal kotak setelah kita modulasi akan menghasilkan sinyal yang termodulasi sehingga nanti menghasilkan gelombang mirip gelombang sinus. Nah, semakin kita menghasilkan sinus yang murni maka dibutuhkan frekuensi yang lebih tinggi untuk pencacahannya. Nah, ini contoh untuk rangkaian inverter satu fase yang digunakan untuk catu daya pada lampu emergensi. Ini lampu emergensi AC. Ini lampunya AC ya. Isinya apa di dalam ya? Itu ada baterai. Setelah di dalamnya ada baterai, nanti di sini ada DC to DC boost converter ya untuk melakukan step up maupun step down ya. Nah, ini nanti bisa dibahas di bab tentang rangkaian DC chopper. Di sini ada safety relay untuk keamanan ya. Nah, di sini nanti ada AC to DC ya, atau converter. Jadi pada saat pertama kali nanti ya akan ada rangkaian konverter untuk mengecas baterai. Nah, pada saat listrik utama mati, maka di sini baterai ini nanti digunakan untuk sumber catu daya pada rangkaian inverter. Sehingga listrik DC dari baterai diubah menjadi listrik AC. Nah, setelah dia menjadi AC, maka dia bisa digunakan untuk mencatu lampu emergensi. Ini adalah contoh sederhana pada rangkaian inverter satu fase. Nah, contoh lain ya pada rangkaian inverter satu fase itu adalah pada pembangkit listrik tenaga surya. Perhatikan di sini. Ini adalah energi matahari, ini ada panel suryanya. Nah, panel surya itu akan menghasilkan listrik DC. Tegangannya berapa? Macam-macam tergantung dari panel suryanya. Ada yang 12 volt, ada yang 6 volt, ada yang 1,5 volt, ada yang 24 volt, ada yang 48, ada yang 120 dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menghasilkan listrik AC maka dibutuhkan rangkaian inverter ini. Sehingga dari 12 volt kita ubah tegangannya menjadi 220 atau 230 sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menggerakkan catu daya AC. Sedangkan untuk listrik yang membutuhkan catu daya DC ya tidak usah dikonversi. Langsung saja misalkan untuk kipas, untuk lampu, ya, untuk HP dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti diturunkan aja. Kalau HP butuhnya 5 volt, ya di sini nanti dibutuhkan 12 to 5 volt DC converter. Kipas angin butuhnya misalkan 12 volt, ya enggak usah langsung. Nah, berikutnya kalau kita lihat rangkaian inverter itu banyak juga digunakan di VSD. Apa itu VSD? Yaitu variable speed drive. Variable speed drive itu kalau kita lihat di dalamnya isinya adalah apa? Ya ini tentang yang pertama ada penyearah. Jadi kalau di VSD inputnya itu adalah listrik AC, outputnya juga listrik AC. Kok bisa Pak? Inputnya AC, outputnya AC? Ya bisa saja. Karena di sini yang dibutuhkan frekuensinya yang berbeda. Nah, tujuannya kan kalau VSD untuk melakukan kontrol kecepatan motor.
Karena rumusnya N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Nah, untuk mendapatkan kecepatan motor yang halus, yang lebar, maka yang dikontrol harus frekuensi. Nah, frekuensi pada umumnya 50 Hz. Sehingga di sini dibutuhkan. Kalau kita ingin kecepatannya turun, ya frekuensinya kita turunkan. Nah, untuk merubah frekuensi caranya gimana? Dari sumber listrik AC itu diubah dulu menjadi listrik DC. Menggunakan rangkaian penyearah. Nah, setelah itu nanti difilter supaya nanti DC-nya tidak ada ripple-nya. Kalau DC-nya sudah bagus, nanti diubah lagi menjadi AC dengan rangkaian inverter. Nah, setelah menjadi AC, nanti difilter lagi untuk menghindari terjadinya harmonisa. Sehingga nanti motor listrik ini kita bisa atur kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan. Contoh aplikasinya di mana? Banyak ya. Di eskalator. Eskalator itu yang naik berapa orang, itu tetap kecepatannya sama. 1 orang, 10 orang sama. Yang berikutnya lift. Ya, lift itu mau naik turun, itu kecepatannya selalu sama. Baik naik maupun turun. Baik penumpangnya 1 maupun 10 atau maksimal. Aplikasi berikutnya ada di mana? Di kompresor. Ada di air conditioner kompresor itu yang menggunakan teknologi inverter, itu nanti akan lebih hemat. Karena nanti yang dikontrol itu adalah kecepatannya. Nah, ini adalah blok diagramnya untuk rangkaian VSD atau variable speed drive. Ini tadi untuk blok diagramnya. Ini inputnya listrik AC 3 fase, outputnya adalah listrik AC 3 fase. Di dalamnya nanti ada konverter, ada filter, dan ada inverter. Nah, contoh produknya seperti apa? Ini contohnya. Ini contoh produk untuk VSD. Ini contoh motornya. Jadi nanti motor dikontrol dengan menggunakan VSD agar motor ini ya kecepatannya bisa kita kontrol. Saya kira itu untuk materi tentang inverter ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan silakan tulis di komentar atau bisa menghubungi nomor HP saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.